Halo Sobat Mahasiswa, ini adalah video pembelajaran untuk seri mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan materi yang pertama kita bahas adalah tentang pengelolaan piutang negara. Tujuannya tentu saja diharapkan Anda sebagai calon pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya memahami bagaimana piutang negara itu dikelola di pemerintahan kita. Materi yang akan kita bahas terdiri dari 6, ada pengertian piutang, klasifikasi piutang, peristiwa yang menimbulkan piutang, pengurusan piutang negara, kualitas piutang negara, dan penghapusan piutang negara. Ini adalah beberapa dasar hukum dalam pengelolaan piutang negara. Ada dalam bentuk undang-undang, Undang-Undang 49, nomor 49 tahun 60 yang paling tua, tentang PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudian ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Ini adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara. Kemudian ada PP, Peraturan Pemerintah tahun 98, tahun 2005, tahun 2009, dan PMK yang terkait. Jadi cukup banyak yang Anda baca saja undang-undang atau PP terkait tersebut. Pengaturan piutang negara di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, diantaranya adalah ini. Yang pertama dikutip ini dari pasal 4 ayat 2 huruf D, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang KL itu Kementerian Lembaga, yang dipimpinnya berwenang menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Jadi kita stressingnya di piutang. Kemudian yang kedua, di pasal 7 ayat 2, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang melakukan penagihan piutang negara, menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, dan menyajikan informasi keuangan. Jadi stressingnya ada di sini, berwenang melakukan penagihan piutang negara. Dan kemudian yang ketiga di pasal 34 ayat 1, setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara atau daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara atau piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Dan yang keempat, piutang negara atau piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada di pasal 34 ayat 2. Ini adalah pengaturan piutang negara di Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Sedangkan di Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, pengelolaan PNBP meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas di semester yang lalu. Nah, di dalam pelaksanaan PNBP ini, salah satunya, Anda lihat di butir yang kelima di sini, adalah pengelolaan piutang yang berasal dari PNBP. Ingat, PNBP adalah penerimaan negara, bukan pajak, maka bisa saja dari pelaksanaan PNBP tadi, pihak yang seharusnya membayar penerimaan negara bukan pajak tersebut belum membayar, dan itu akan menimbulkan piutang bagi negara kita. Kemudian di sini ada prinsip dasar pengelolaan piutang PNBP di pasal 35 ya. Khususnya di poin poin 1 dulu. Dalam hal wajib bayarlah mereka yang wajib membayar PNBP belum melakukan pembayaran PNBP yang terhutang, maka instansi pengelola PNBP mencatat PNBP terhutang tersebut sebagai piutang PNBP. Jadi kalau ada wajib bayar belum membayar ke instansi kita, misalkan di Kementerian Keuangan, maka Kementerian Keuangan akan mencatatnya sebagai piutang PNBP. Instansi pengelola PNBP wajib mengelola piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara. Ini otomatis ya. Kemudian apa itu pengertian piutang negara dari beberapa aturan yang ada saat ini? Di undang-undang yang paling lama, Undang-Undang 49 tahun 60 tentang PUPN, dikatakan seperti ini. Piutang negara atau hutang kepada negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh
negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Ini adalah asal muasalnya. Jadi piutang itu bisa muncul karena adanya peraturan, karena adanya perjanjian, atau karena sebab lainnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, penyerahan barang, atau penyerahan jasa oleh pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang sah. Ini kalimat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, di PMK tahun 2016, PMK 240 tahun 2016 disebutkan seperti ini dipersingkat. Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Jadi kalimat ini mengglobalkan, gitu ya, merangkum semua hal. Tanda kutip nih, pokoknya begitu. Sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atas dasar karena peraturan, perjanjian, atau apapun, maka dia menjadi piutang negara. Kurang lebih seperti itu kalau kita ingin terjemahkan. Nah, terjadi pergeseran makna piutang negara dari dari Undang-Undang 49 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan kemudian diturunkan dalam bentuk PMK. Jadi badan-badan, contohnya BUMN, BUMD, dan seterusnya, itu tidak disebutkan lagi secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 1 maupun di PMK 240 Tahun 2016. Apa tujuan pengelolaan piutang negara? Yang pasti ketika kita harus mengelola apapun yang ada di negara kita termasuk piutang, maka tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan good governance, tata pengelolaan atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pengelolaan piutang negara yang pertama adalah agar piutang negara tersebut tertagih secara tepat waktu sesuai dengan aturan atau koridor hukum yang ada. Yang kedua, bagian dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang paling tinggi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Dan kemudian dapat disajikan pada laporan keuangan khususnya neraca pemerintah secara akuntabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan dan mendekati ada nilai net realizable value. Ini adalah nilai yang biasa digunakan atau istilah yang digunakan di dalam akuntansi untuk mencerminkan nilai tertentu. Net realizable value adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai ini akan atau biasa dipakai untuk pelaporan piutang. Apabila Anda sudah mempelajari akuntansi, termasuk akuntansi pengantar, hal ini sudah disampaikan di sana. Bagaimana piutang negara diklasifikasikan? Nah, piutang negara pengklasifikasiannya sebagai berikut. Jadi ada piutang terkait dengan pajak, disebut dengan piutang perpajakan, di mana piutang perpajakan ini bisa berasal dari pajak itu sendiri, kemudian bisa juga berasal dari bea dan cukai. Kemudian ada piutang yang dikelola oleh kementerian lembaga. Jadi piutang-piutang yang memang munculnya di kementerian dan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kita. Dan kemudian ada piutang yang dikelola oleh BUN, Bendahara Umum Negara. Jadi paling tidak ada 3 jenis piutang negara, klasifikasi piutang negara saat ini, yaitu piutang perpajakan, piutang yang dikelola oleh KL, dan piutang yang dikelola oleh BUN. Apa saja jenis piutang perpajakan? Ini contohnya, nanti Anda baca sendiri ya. Jadi ada piutang pajak PPh Migas, PPh non-migas, PPN, PBM, PBB, dan seterusnya, ini pajak lainnya. Kemudian sedangkan piutang yang dikelola oleh KL diantaranya PNBP, ya SDA non-migas, PMP lainnya, tagihan penjualan angsuran, tagihan TGR, TP ini tuntutan perbendaharaan, ya TP ini tuntutan perbendaharaan, dan TGR ini tagihan tuntutan ganti rugi. Kemudian piutang dari kegiatan operasional BLU, kemudian belanja dibayar di muka atau uang muka belanja, piutang pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian piutang berdasarkan peraturan perundangan dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Sedangkan piutang yang dikelola oleh BUN juga cukup banyak. Ada piutang PNBP pada BUN meliputi SD
sumber daya alam migas begitu ya. Kemudian ada bagian laba badan usaha milik negara, kemudian ada piutang PT perusahaan pengelola aset atau biasa disingkat dengan PT PPA. Kemudian ada piutang transfer ke daerah, kredit investasi pemerintah, biasa disingkat dengan KIP. Kemudian penerusan pinjaman dan seterusnya. Ya, silakan Anda cek satu persatu. Nah, ini adalah siklus pengelolaan piutang negara. Jadi tentunya dimulai dari munculnya piutang atau disebut pembentukan piutang. Karena apa? Karena peraturan, karena perjanjian atau karena sebab apapun. Kemudian setelah piutang ini muncul, ditata usahakan, dicatat begitu oleh KL yang terkait, oleh satker yang ada di KL terkait. Kemudian setelah ditata usahakan, jangan lupa juga ditagih sedapat mungkin ya, baik dengan surat paksa maupun tanpa surat paksa. Nah, setelah ditagih, dilakukan pengelolaan atau manajemen dan akuntansi. Apabila ada piutang yang perlu disisihkan dalam bentuk piutang tak tertagih, maka dibuatkan akun yang namanya penyisihan piutang tak tertagih. Istilah kata penyisihan piutang tak tertagih ini adalah bahasa yang dipakai di dunia akuntansi. Kemudian penyerahan pengurusan piutang negara diserahkan. Kalau misalkan KL mengalami kesulitan, maka pada satu titik tertentu mereka bisa menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara, dan nanti akan ada penerbitan surat paksa. Jadi penagihan dengan surat paksa. Di sini ada juru-juru sita. Prosesnya ini proses penagihan nanti oleh PUPN, dan kalau memang akhirnya harus dihapuskan, maka bisa saja piutang tersebut dihapuskan. Kondisi pengelolaan piutang negara saat ini seperti ini. Ini agar Anda tahu ya, kayak apa sih pengelolaan piutang negara saat ini. Yang pertama, kondisinya pengelolaan piutang negara secara teknis dilakukan oleh KL. Pembinaan dan regulasi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan terdistribusi paling tidak pada 3 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang ketiga, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi dan komprehensif dalam tata kelola piutang negara. Mungkin di sini kita memerlukan omnibus law mungkin ya. Kemudian yang keempat, basis data piutang tersebar di mana-mana. Mungkin belum disatukan sampai sekarang ya. Kemudian piutang terus bertambah dengan kualitas kurang baik. Jadi piutangnya nambah, tapi kualitasnya buruk. Apa yang maksud dengan kualitas buruk? Nanti di slide akhir akan kita bahas. Kemudian tingkat kepatuhan KL dalam mengelola piutang masih rendah. Tadi ingat di siklus bahwa seharusnya KL mengelola piutang itu sedemikian rupa. Kalau harus ditagih ya ditagih. Nah, tingkat kepatuhan KL dalam mengelola ternyata juga masih rendah. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif tentang pengelolaan piutang. Kemudian ada sinergi antar unit organisasi di seluruh KL di Indonesia, dan juga diharapkan ada basis data yang terintegrasi. Kalau bahasa sekarang disebutnya apa? Big data begitu ya. Kemudian kita masuk ke siklus piutang yang pertama, yaitu pembentukan piutang negara. Ada 3 penyebab terjadinya piutang negara. Tadi di awal sesuai dengan definisinya, bisa karena peraturan, perundang-undangan, bisa karena perjanjian, atau karena hal lain. Hal lain ini misalkan karena putusan peradilan. Untuk peraturan perundangan, ada ketentuan yang berlaku di bidang PNBP, pajak kepabeanan dan cukai, retribusi dan pajak daerah. Ini untuk khusus piutang daerah nantinya. Kemudian tuntutan ganti rugi negara TGR, tuntutan ganti rugi TGR ini, dan tuntutan perbendaharaan dalam kurung TP. Ini dalam kurung TGR, dalam kurung TP. Karena perjanjian, misalkan ada perjanjian kredit, ada penerusan pinjaman, ada channeling, pendistribusian, ada risk sharing, ada pembagian risiko dan seterusnya. Dan kemudian putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ini 3 penyebab terjadinya piutang negara di Republik kita.
Kapan piutang negara diakui? Yang pertama, pada saat terbit atau ditandatanganinya suatu dokumen sumber. Apa saja dokumen sumbernya? Bisa berupa surat ketetapan pajak, bisa berupa SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak ini, kemudian keputusan pembebanan, kemudian surat penagihan, SPN. Bisa juga pada saat perjanjian atau perikatan ditandatangani, misalkan ada kontrak antara pihak pemerintah dengan pihak lain. Kemudian terjadi koreksi. Ya, kalau ada penambahan atau pengurangan jumlah piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siklus yang berikutnya, penatausahaan piutang PNBP oleh KL. Penatausahaan PNBP meliputi PNBP yang berlaku umum di semua KL. Ini adalah PNBP yang ada secara umum ya, ada di KL-KL. Contoh penerimaan pengembalian belanja, penerimaan hasil penjualan barang atau kekayaan negara, penerimaan hasil penyimpanan uang negara, penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan pemerintah. Ini kalau ada proyek, ya, kemudian proyeknya terlambat begitu, ada denda di sana. Kemudian penerimaan PNBP yang berlaku umum lainnya, kemudian penerimaan hasil penjualan dokumen lelang, penerimaan ganti rugi atas suatu kerugian negara, kemudian penerimaan hasil penyewaan, dan seterusnya. Contoh misalkan kayak kampus kita melakukan penyewaan atas kios-kios atau kantin kepada pihak lain dan kemudian pihak kantin itu tidak bayar. Nah, itu juga bisa menjadi piutang PNBP. Unit penatausahaan piutang PNBP ditetapkan berdasarkan SK Kepala Satuan Kerja Satker. Jadi unit operasional ini nanti tolong Anda baca, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu nih prosesnya. Kemudian di sini ada unit administrasi dan di sini ada unit pembukuan. Operasional tentu saja terkait dengan kegiatan ya. Contoh sini menyelesaikan surat pernyataan piutang, membuat surat penagihan piutang, melakukan pengawasan, membuat surat peringatan dan seterusnya. Begitu. Administrasi ini pengadministrasiannya menerima dokumen, mengagendakan, membuat surat pengantar, meneruskan dokumen, mengirimkan bukti setor ke unit pembukuan dan seterusnya. Sedangkan pembukuan ya tinggal ditata usahakan di sini, termasuk membuat laporan. Kemudian tahap berikutnya adalah penagihan melalui surat penagihan atau disingkat dengan SPN, N-nya kecil ya, SPN. Dasar penerbitan SPN ini bisa berupa SK pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara, SK pengenaan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri, bukan bendahara. Contohnya gimana? Misalkan bendahara mengalami kehilangan uang, maka uang yang seharusnya menjadi tanggung jawab bendahara tadi itu uang negara, begitu ya. Kemudian ketika hilang itu menjadi tanggung jawab pribadi, dan si bendahara ini bisa dikenakan tuntutan ganti rugi. Demikian pula kalau si bendahara ini, misalkan ada pegawai bukan bendahara. Anda misalkan, ya Anda sudah jadi pegawai, kemudian Anda diberikan tugas untuk mengambil uang di bank, begitu ya, uang negara. Anda diminta mencairkan cek dan mengambil uang, tiba-tiba di tengah jalan, mohon maaf gitu, Anda dirampok misalnya. Maka itu juga menjadi kerugian negara dan Anda akan dikenakan tuntutan ganti rugi. Kemudian SK Menteri PU, PU tentang sewa beli rumah negara. Karena terkait dengan rumah negara, ada yang bisa disewa belikan, ada yang bisa dibeli bahkan, ya ada yang hanya disewa atau bahkan tidak bisa disewa belikan. Nah, semua kewenangannya ada di Kementerian PU. Kemudian SK BPK, Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebanan kerugian negara kepada bendahara. SK penghunian rumah dinas. Kemudian SKPP yang memuat adanya utang, sisa utang. Ini SKPP terkait dengan gaji. Kemudian SPM, SP2D persekot gaji, dan SK mengenai pengembalian kelebihan belanja. Nah, SPN ini diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP. Jadi begitu timbul piutang, maka pasti Satker tersebut akan menerbitkan surat penagihan. Harus ya, kalau tidak berarti mereka lalai melakukan pekerjaannya. Kemudian timbulnya piutang PNBP apabila penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran. Kemudian sampai dengan tanggal jatuh tempo, pihak terutang belum melakukan pembayaran. Tadi contoh yang sederhana, di kampus kita ada kantin, ada yang menyewa kios-kios di kantin. Kemudian sudah jatuh tempo, mereka nggak bayar-bayar. Nah, maka di situ timbul piutang PNBP.
Kemudian SPN diterbitkan paling lambat itu 3 hari kerja sejak timbulnya piutang PNBP. Jadi hari ini jatuh tempo, misalkan hari ini tanggal 1 April misalkan begitu ya. Kemudian si pihak kantin tadi belum bayar. Nah, maka 3 hari setelah tanggal 1, maka paling lambat tanggal 4, kita harus menerbitkan surat penagihan kepada pemilik kantin tadi untuk membayarkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. SPN dibuat 3 rangkap, lembar pertama untuk pihak yang terutang, jadi pihak kantin tadi misalkan ya, kedua untuk unit administrasi, dan yang ketiga untuk unit pembukuan. Dan SPN memuat tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 bulan. Jadi tanggal 4 April kita kirimkan surat penagihan kepada pemilik kantin. Di sana dinyatakan paling lambat 1 bulan Anda harus bayar. Nah, penerbitan surat penagihan tahapannya seperti ini. Jadi ini ada surat penagihan. Ya, paling lambat 3 hari tadi ya. 3 hari sejak timbulnya piutang Anda keluarkan. Kemudian dikasih tempo 1 bulan kepada mereka yang harusnya membayar nih, kepada masyarakat kira-kira begitu ya. Dikasih waktu 1 bulan. Kalau ternyata 1 bulan masih juga tidak membayar, maka akan dibuatkan surat penagihan kedua. Nah, paling lambat 1 hari kerja bila mana pembayaran jatuh tempo SPN tidak dilakukan. Jadi begitu tidak dibayar 1 bulan setelah SPN, maka dibuatkan SPN kedua, surat penagihan kedua. Dikasih waktu lagi 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan masih nggak bayar juga, maka diterbitkan surat penagihan ketiga. Nah, pada saat menerbitkan surat penagihan ketiga, maka surat tersebut ditembuskan juga ke Inspektorat Jenderal KL yang terkait, ke Biro Keuangan KL yang terkait, ke Direktorat PNBP, di Direktorat Jenderal di DJA, dan di DJKN. Kemudian dikasih waktu juga masing-masing 1 bulan begitu ya. Nah, di unit administrasi pembukuan khususnya ini ada kartu piutang namanya ya, kartu piutang negara. Kartu piutang digunakan untuk pencatat piutang PNBP yang telah diterbitkan surat penagihannya. Kemudian dibuat jadi kartu piutang ini dibuatnya per surat penagihan. Jadi 1 surat penagihan itu dibuat 1 kartu piutang. Kemudian memuat paling kurang jumlah piutang, mutasi, dan saldo piutang masing-masing debitur. Ini kartunya seperti ini, ya, bentuk kartunya ya bisa dilihat ya. Di sini ada nama kementerian lembaga, unit eselon 1-nya apa, wilayahnya di mana, satuan kerja ini nama satkernya apa, kemudian jenis piutangnya disebutkan, nomornya, nomor SPN, tanggal SPN, dan seterusnya. Ya, kemudian ada kartu piutang, nama siapa, NIP, NPWP, dan seterusnya, jumlah piutangnya, dan seterusnya. Ya, silakan Anda lihat saja. Kemudian piutang PNBP yang disetor sendiri ke kas negara. Seperti apa nih? Pihak yang terutang wajib menyampaikan tembusan bukti setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP Satker yang terkait paling lambat 2 hari kerja setelah penyetoran. Jadi ketika mereka ingin menyampaikan tembusan bukti setoran tadi itu paling lambat hanya 2 hari kerja setelah disetorkan. Jadi kalau misalkan ada yang menyetorkan, maka 2 hari kerja Anda harus laporkan. Kemudian petugas unit pembukuan menatausahakan bukti setor tersebut dan melakukan pencatatan di dalam kartu piutang. Dalam kartu piutang di sini dicatat kalau sudah dibayar ya, apakah dicicil ataupun dibayar sekaligus. Konfirmasi setoran piutang PNBP. Unit pembukuan melakukan konfirmasi setoran piutang PNBP ke KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dan untuk memastikan kebenaran bahwa setoran tersebut telah masuk ke kas negara. Nanti ada kode-kodenya ya, kode setoran ke kas negara maksud saya. Ada yang disebut dengan SKTL. SKTL adalah surat keterangan tanda lunas. Nah, bagi mereka yang sudah membayar piutang negara, mereka akan diberikan ini SKTL. Penerbitan SKTL adalah untuk pelunasan piutang PNBP yang pembayarannya dilakukan tidak sekaligus atau secara angsuran. SKTL ditantangani oleh Kepala Satker, dibuat 2 rangkap untuk pihak terutang dan sebagai pertinggal atau arsip. Penyerahan piutang, ini siklus berikutnya. Siklus berikutnya adalah penyerahan piutang kepada PUPN. PUPN adalah Panitia Urusan Piutang Negara. Kapan piutang diserahkan ke PUPN? Kalau sudah
tidak bisa lagi ditagih oleh KL. Tadi sudah ada penagihan SPN pertama, SPN kedua, SPN ketiga, berarti sudah 3 bulan begitu ya. Begitu masih tidak bisa, maka bisa saja piutang itu oleh KL diserahkan kepada PUPN. Jadi nih tadi ada surat penagihan ketiga, ternyata masih nggak dibayar juga nih, sudah diserahkan ke pihak terhutang. Sudah jatuh tempo tidak dibayar, maka maka kita bisa membuat surat penyerahan pengurusan piutang PNBP, sampaikan ke Biro Keuangan KL tersebut, kemudian nanti oleh Biro Keuangan KL yang terkait itu akan dikirimkan ke PUPN dalam kurung di DJKN. PUPN ini ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dan pada saat Biro Keuangan mengirimkan surat ke PUPN, DJKN, nanti ada tembusan ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ke BPKP, ke Inspektorat Jenderal KL terkait, dan juga ke Direktorat PNBP. Tahapannya kurang lebih seperti ini. Ada surat penyerahan, kemudian surat penerimaan pengurusan piutang negara, SP3N disebutnya ini, surat penerimaan pengurusan piutang negara. Kemudian ada panggilan, ada pernyataan bersama, kemudian surat penerbitan surat paksa, kemudian penyampaian surat paksa, ini dilakukan oleh para jurusita, penerbitan surat perintah penyitaan, kemudian penyitaan barang jaminan, surat permintaan penjualan barang sitaan, setelah disita nanti akan dilelang, ya, dijual. Jadi melalui lelang barang jaminan, kemudian hasil lelang tadi akan digunakan untuk melunasi piutang. Dan kemudian ada juga yang namanya piutang sementara tidak dapat ditagih atau bisa disingkat dengan PSBDT, piutang sementara yang tidak dapat ditagih. Nah, bagaimana dengan kualitas piutang negara? Nah, tadi di awal salah satu materi adalah tentang kualitas piutang negara. Kualitas piutang negara itu hampir maksudnya gitu ya. Saya sudah cek di KBBI, ternyata hampiran ini belum baku digunakan di dalam format bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah approximation, aproksimasi atau semacam perkiraan, ya, kira-kira begitu. Jadi saya ikuti saja lah di sini. Hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Debitor adalah pihak yang berhutang. Ya, jadi kalau bagi kita itu piutang, bagi orang yang berhutang kan itu utang. Contoh misalkan Anda punya hutang ke negara, Anda adalah debitornya. Karena bagi Anda utang, bagi saya sebagai orang pemerintah adalah piutang. Kualitas piutang merupakan cara ukur ketertagihan piutang dikaitkan dengan kepatuhan membayar. Dilihat nanti dari jatuh tempo piutang dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menagih piutang tersebut. Nah, ada beda piutang, beda karakteristik sehingga untuk menjembatani perbedaannya digunakan 4 jenis kualitas piutang negara. Ada yang disebut dengan kualitas lancar, ada kualitas kurang lancar, ada kualitas diragukan, dan ada kualitas yang macet. Ini adalah gradasi ya, artinya urutannya dari lancar, kurang lancar, diragukan, kemudian yang paling parah itu disebutnya kualitas macet. Pengelolaan kualitas piutang di Kementerian Negara atau lembaga, ini tadi ada lancar, kurang lancar, ini pengertiannya. Lancar itu kalau belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kurang lancar dalam waktu 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama. Ingat tadi ya, ada surat penagihan itu. Tidak dilakukan pelunasan. Kalau setelah 1 bulan masih juga tidak dibayar, dalam waktu 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua tidak dilakukan, maka dia masuk klasifikasinya ke kualitas diragukan. Kalau dalam bahasa akuntansinya disebut doubtful gitu ya. Ada yang disebutkan dengan bad debt begitu, itu diragukan. Kemudian ada yang disebut macet. Macet itu dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan. Dan selanjutnya piutang diserahkan ke PUPN. Ini masuk dalam kategori piutang macet atau disebut dengan piutang kualitasnya macet. Ini ada diatur di PMK 69 tahun 2019. Kemudian penggolongan kualitas piutang juga dilakukan untuk di BUN, Bendahara Umum Negara. Prinsipnya sama ya, ada kualitas lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lancar itu apabila belum jatuh tempo,
Kurang lancar apabila piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 tahun. Nah, kalau BUN itu ukurannya tahun, kalau yang KL tadi ukurannya untuk PNBP khususnya itu bulanan. Kemudian untuk yang diragukan apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo. Ini jatuh tempo. Kemudian kelas macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 3 tahun. Ini kualifikasinya ya untuk piutang di BUN, Bendahara Umum Negara. Bagaimana yang maksud dengan penyisihan piutang negara tak tertagih? Jadi untuk piutang yang tak tertagih biasanya ada akun untuk menyisihkannya. Dalam akuntansi disebutnya allowance ya, penyisihan. Penyisihan piutang negara tak tertagih ini dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi akuntansi berbasis accrual. Karena accrual itu tidak harus dikaitkan dengan kas ya, setiap transaksinya tidak dikaitkan dengan kas baru dicatat. Accrual itu tanpa ada hubungan dengan kas pun harus dicatat. Ini mengacu kepada standar akuntansi pemerintah atau biasa disingkat dengan SAP PP 71 tahun 2010. Dan kemudian piutang negara tak tertagih dilakukan agar piutang negara dalam neraca negara dapat disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Bahasa Inggrisnya namanya net realizable value. Ini kalau Anda belajar piutang di akuntansi ini dibahas ya. Kemudian penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila suatu piutang belum ditentukan kualitasnya? Maka penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prudent. Persentase penyisihan piutang tak tertagih pada KL dan pada BUN. Ini agar Anda tahu ini ya. Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan paling sedikit sebesar 5 per mil. Per mil itu artinya per 1000. Kalau persen itu kan per 100 ya. Kodenya seperti ini. Nolnya 2 di bawah 0 garis miring 00. 5 per mil atau 5 per 1000 dari piutang yang memiliki kualitas lancar. Jadi akun, kalau Anda lihat di neraca, nanti suatu ketika Anda belajar ya akuntansi pemerintahan, di neraca pemerintah atau neraca negara, di sana ada piutang, dan kemudian ada penyisihan piutang tertagih, nilainya hanya 5 per mil dari kualitas yang lancar. Bagaimana untuk yang tidak lancar? Nah, penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan sebagai berikut. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar, setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan apabila ada. Kemudian 50% dari piutang dengan kualitas yang diragukan, setelah dikurangi dengan nilai agunan dan nilai barang sitaan apabila ada. Dan kemudian 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan dan nilai barang sitaan bila ada. Saya selalu mengatakan bila ada, ya seharusnya ada agunannya, tapi kadang-kadang agunannya ada yang sudah tidak bernilai. Jadi sudah dijual pun sudah tidak laku. Kalau sudah tidak laku sama saja dengan tidak ada nih agunan atau tidak ada barang sitaan. Apakah ada? Ada. Nanti kalau Anda sudah bekerja Anda akan tahu tentang itu. Dan kemudian ada penghapusan piutang. Apakah piutang bisa dihapuskan? Mari kita lihat ketentuannya. Penghapusan piutang oleh KL dilakukan terhadap seluruh sisa piutang per debitur yang memiliki kualitas macet, itu yang sudah nggak bisa bayar-bayar gitu ya. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Piutang perpajakan misalnya yang dikelola oleh DJP mempunyai aturan sendiri. Ada KMK nomor sekian dan seterusnya ya. Kemudian untuk piutang lainnya itu menggunakan PP nomor 14 tahun 2005. Jadi ada aturan-aturannya dan aturan ini bisa saja berubah ya. Kemudian PMK nomor 201 tahun 2010 tidak mengatur tata cara penghapusan piutang. Yang diatur adalah pencatatan setelah adanya penghapusan, yaitu dengan cara apakah mengurangi akun piutang ataukah mengurangi akun penyisihan piutang tak tertagih. Nah, untuk dua hal ini nanti Anda akan pelajari di akuntansi. Apa nih maksudnya mengurangi akun piutang, mengurangi akun penyisihan di akuntansi? Di akuntansi nanti dikenal ada namanya direct write-off. Penghapusan piutang di akuntansi disebut dengan write-off. Jadi ada direct write-off, ada indirect write-off. Apa itu? Nanti kalau Anda belajar di akuntansi Anda bisa tanya sama dosennya ya.
Nah, jenis penghapusan piutang. Piutang negara atau piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau bisa juga dilakukan secara mutlak dari pembukuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kecuali mengenai piutang negara atau piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri di dalam undang-undang. Yang kedua, penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang negara atau piutang daerah dari pembukuan piutang pusat dan dari pembukuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih negara daerah. Jadi kalau dihapus bukukan tetapi hak tagihnya tidak dihapuskan disebut dengan penghapusan bersyarat. Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan bersyarat. Artinya penghapusan secara mutlak baru bisa dilakukan setelah Anda melakukan proses penghapusan bersyarat terlebih dahulu, di mana pembukuannya dihapuskan begitu, tapi hak tagihnya belum dihapuskan. Kenapa? Karena penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapus hak tagih. Jadi kalau hapus bukunya sudah dilakukan, hak tagihnya juga sudah dihapuskan, maka baru disebut sebagai penghapusan secara mutlak. Ini diatur di PP 14, kemudian di PP 75 2017. Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang negara atau piutang daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pengurusan piutang negara. Pengurusan piutang negara atau daerah dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih. Tadi sudah ya disingkat dengan PSBDT oleh PUPN. Ya, jadi siapakah yang menetapkan PSBDT? Yang menetapkan adalah PUPN. Kapan piutang masuk PUPN? Kalau sudah tidak bisa lagi ditagih oleh KL, oleh BUN, baru masuk ke PUPN. Jadi kalau piutang itu sudah bermasalah sekali, kira-kira begitu ya, baru dikirimkan ke PUPN. Kalau belum bagaimana? Ya diupayakan ada penagihan-penagihan aktif yang dilakukan oleh masing-masing KL. PSBDT ini ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa hutang. Namun, penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan ekonomis ya di sini untuk menyelesaikannya. Kemudian barang jaminan juga sudah tidak ada, sebagian sudah dicairkan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan. Jadi udah nggak bisa lagi nih. Gitu, kalau sudah tidak bisa lagi ya sudah dihapuskan. Tapi untuk menghapusnya tidak mudah ya, ada proses yang harus dilalui oleh teman-teman di PUPN. Ini persyaratan penghapusan piutang. Penghapusan secara bersyarat atas piutang negara atau piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi atau TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK, Anda bisa lihat sini ya, klausulnya begitu. Jadi ada rekomendasi dulu dari BPK dan biasanya BPK sulit sekali itu memberikan rekomendasi ini. Dan kemudian dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi setelah piutang tersebut ditetapkan sebagai PSBDT. Nah, bagaimana untuk penghapusan mutlak? Penghapusan secara mutlak dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Diajukan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat tersebut dilakukan. Dan kemudian penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat yang terkait atau pejabat yang terkait, atau di sini disebutkan dengan aparat pejabat yang berwenang. Ini adalah prosedur penghapusan piutang negara secara bersyarat. Ya, di sini diusulkan oleh menteri atau KL, kemudian menyertakan daftar nominatif penanggung hutangnya, ada surat PSBDT-nya, ada surat rekomendasi dari BPK, gitu ya. Kalau ini sudah disertakan, nanti akan ditelaah di Kementerian Keuangan. Menkyu akan meneruskan ke Dirjen KN, ke Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Kemudian diteliti oleh teman-teman DJKN, kemudian kalau memang layak untuk dihapuskan, maka
akan ditetapkan penghapusan secara bersyarat, baru kemudian disampaikan kepada Menteri KL yang mengusulkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau yang tadi secara bersyarat ya, kalau secara mutlak ini ada penghapusan juga, usulan penghapusan sama nih lampiran-lampirannya, namun ditambahkan dengan surat keterangan dari aparat atau pejabat berwenang atas ketidakmampuan si debitor. Ingat, debitor adalah pihak yang berhutang. Sama prosesnya, masuk Kementerian Keuangan, oleh Menteri akan didisposisi ke DJKN, DJKN akan melakukan penelitian, kalau memang disetujui, karena memang semua dokumen lengkap dan sesuai dengan fakta, maka kemudian disampaikan kepada Menteri KL yang mengusulkan. Demikian pengurusan piutang negara, ya sebenarnya tidak sesimpel itu begitu ya. Jadi kalau nanti Anda, siapa tahu di antara Anda nanti ditempatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya di Direktorat Piutang, Anda akan semakin tahu bahwa mengurus piutang di negara ini memang juga cukup rumit. Apa konsekuensinya kalau piutang tidak tertagih? Ya berarti ada uang yang tidak masuk ke pemerintah, atau dengan kata lain pemerintah mengalami kerugian. Baik, silakan Anda melajari juga materi-materi lain yang terkait dengan pengurusan piutang negara ini. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran yang lain. Terima kasih.